Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak tetap sehat, tetap semangat dalam belajar walaupun di tengah pandemi saat ini. Kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran kelas 6 UPT SDN Kebon Agung. Tema 1, subtema 1 pada mata pelajaran IPA. Fokus pembelajaran kita pada kesempatan hari ini adalah kita dapat mengetahui dan mengidentifikasi perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Anak-anak, silakan dilihat baik-baik gambar ini. Apa sih manfaat dari tumbuhan itu? Apa? Iya, benar sekali. Banyak sekali manfaatnya. Terlebih-lebih untuk kita dan hewan di sekitar kita. Salah contoh adalah sumber energi, sumber oksigen, dan sumber air. Jadi, mari kita sayangi tumbuhan di sekitar kita agar manfaatnya terus kita dapatkan. Anak-anak, pembelajaran pada kesempatan hari ini adalah kita akan membahas apa itu perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan ada dua macam, secara generatif dan secara vegetatif. Tetapi pada video kali ini kita akan membahas secara generatif dulu. Apa sih perkembangbiakan itu anak-anak? Perkembangbiakan yaitu sebuah proses terbentuknya individu baru atau tumbuhan baru yang sama jenisnya dengan tumbuhan yang menghasilkannya. Salah contoh, tumbuhan mangga akan menghasilkan tumbuhan mangga sendiri. Tujuan dari perkembangbiakan itu adalah untuk mempertahankan jenisnya supaya tidak mengalami kepunahan. Proses perkembangbiakan secara generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan yang melibatkan benang sari dan putik. Berarti proses perkembangan ini secara kawin karena melibatkan sel kelamin jantan pada tumbuhan dan sel kelamin betina pada tumbuhan. Sel kelamin jantan disebut benang sari, kalau sel kelamin betina disebut putik. Dalam perkembangan ditandai dengan munculnya bunga. Mengawali perkembangbiakan generatif, yang pertama adalah penyerbukan. Penyerbukan itu adalah suatu proses jatuhnya serbuk sari alat kelamin jantan ke kepala. Dari proses penyerbukan ini muncul tadinya proses pembuahan. Proses pembuahan itu diawali dengan serbuk sari yang jatuh ke kepala putik tadi, tumbuh bulu-bulu serbuk sari yang kemudian jatuh ke atau ke bawah, turun ke bakal biji. Di bakal biji ini terjadi proses pembuahan sel kelamin jantan dan betina yang menghasilkan zigot. Zigot menjadi lembaga dan muncul sebagai tumbuhan baru. Anak-anak, tumbuhan apa saja yang mengalami perkembangbiakan secara generatif? Ada yang bisa? Ada yang tahu? Iya, salah satu contohnya adalah padi, kemudian pohon mangga, pohon duren, dan pohon jambu. Pohon jagung, Mbak? Oke, betul sekali. Pohon jagung itu juga terjadi perkembangbiakan secara generatif. Sebelum masuk lebih jauh, anak-anak perlu tahu bagian-bagian bunga ini disebut sebagai bagian bunga lengkap, ya. Bagian bunga lengkap. Ada Pak bagian bunga tidak lengkap? Ada. Iya. Jadi bunga itu ada bunga lengkap, ada tidak lengkap. Kalau bunga lengkap memiliki seluruh bagian-bagian bunga, yang bunga tidak lengkap hanya memiliki beberapa bagian saja. Ada bagian-bagian bunga itu ada mahkota benang sari, ada kelopak, ada dasar bunga, ada bakal biji, ada tai sari, tangkai putih, kepala putih, dan sebagainya. Oke, lanjut ke proses penyerbukan tadi.
Berdasarkan serbuk sarinya, penyerbukan itu dibagi menjadi 4. Penyerbukan sendiri, penyerbukan ini terjadi dalam satu bunga, di mana serbuk sari jatuh ke kepala putih dari bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga, namanya tangga berarti dempet atau pada satu bagian bunga, di mana serbuk sari jatuh ke kepala putih tumbuhan di sebelahnya atau bunga sebelahnya atau tetangganya. Yang ketiga adalah penyerbukan secara silang, berarti terjadi pada dua buah tumbuhan yang sama jenisnya yang berbeda pohon. Jadi serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga. Yang keempat adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar ini ditandai dengan dua buah bunga yang berbeda, tetapi tetap dalam satu tanaman, tetap dalam satu jenis. Ada bunga, misalnya bunga sepatu warna oranye, bunga sepatu warna ungu dalam satu varietas. Selain itu, ada penyerbukan yang berdasarkan perantaranya atau yang membantu. Di sini ada 4 jenis, yaitu yang dibantu oleh angin yang disebut anemogami, yang kedua dibantu oleh hewan atau disebut sebagai zoidiogami, yang ketiga penyerbukan dibantu oleh air yang disebut hidrogami, yang keempat penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Penyerbukan yang dibantu oleh angin misalnya ada tumbuhan jagung di sawah, akhirnya terbang ke sana kemari oleh angin, akhirnya hinggap ke pohon jagung yang lain, itu dibantu oleh angin. Itu namanya penyerbukan anemogami. Yang zoidiogami atau dibantu oleh hewan, ini hewannya apa saja, bisa kupu, bisa lebah, bisa burung, ada juga serangga dan kelelawar serta siput, di mana setiap hewan yang hinggap ke bunga itu akan membawa benang sari atau serbuk sari ke bunga yang lain, akhirnya terjadi penyerbukan. Yang ketiga, penyerbukan air ini sebagian besar dialami oleh tumbuhan hidrilla atau tumbuhan yang hidupnya di air. Serbuk sarinya terbawa oleh air yang mengalir menuju ke kepala putih tumbuhan yang lain. Sedangkan penyerbukan yang terakhir adalah antropogami atau dibantu oleh manusia. Kenapa kok begini? Kan dibantu manusia karena tumbuhan ini biasanya hanya mempunyai satu alat kelamin saja, alat kelamin jantan, atau disebut sebagai bunga tidak sempurna. Salah satu contohnya adalah bunga vanili dan bunga anggrek. Oh ya, satu lagi, bunga atau tumbuhan salak. Anak-anakku yang kusayangi, demikian penjelasan yang bisa Pak Agung sampaikan. Penyerbukan atau perkembangbiakan secara generatif adalah proses perkembangbiakan secara kawin yang melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, yaitu benang sari dan putih. Berdasarkan serbuk sarinya, perkembangbiakan dibagi 4, yaitu perkembangbiakan sendiri, perkembangbiakan tetangga, perkembangbiakan silang, dan perkembangbiakan penyerbukan bastar maksudnya. Yang akan perantaranya atau yang membawa serbuk sari itu dibagi 4, anemogami, zoidiogami, antropogami, dan hidrogami. Semoga anak-anak bisa terbantu dengan video ini. Oh iya anak-anak, jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap sering-sering cuci tangan dan selalu pakai masker dimanapun anak-anak berada, karena musibah ini belum selesai. Sebagai tugas pada hari Senin, anak-anak bisa mencari
satu tumbuhan di rumah, kemudian anak-anak gambarkan bunga sempurna diikuti dengan penjelasan tiap-tiap bagiannya. Seperti hanya di gambar yang Pak Agung di awal tadi ada. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, jangan lupa cari 2 jenis tumbuhan di dekat. Kemudian berikan penjelasan bagaimana cara penyerbukannya. Dia termasuk penyerbukan apa? Tetangga, sendiri, dan sebagainya ya. Semoga anak-anak diberikan kemudahan dalam mengerjakan tugas ini. Oh ya, jangan lupa dikerjakan di kertas folio dan dihias semenarik mungkin. Dan jangan lupa dikumpulkan hari Sabtu yang akan datang. Demikian yang bisa Pak Aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Semoga anak-anak menjadi anak-anak yang sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.